Bab 5, pemulihan dan pelepasan. A. Pendahuluan. Ceritakan pengalaman saat teduh saudara, berapa kali dalam seminggu dan berapa lama. Saling mendoakan ketaatan dalam pelaksanaan saat teduh. Kalau saat teduh gua itu bangun, baca doa. Udah sih, gue baca doa doang. Baca firman Tuhan mungkin waktu sekolah offline mungkin pas gue balik ya. Cuman kalau pagi-pagi itu gue bangun doa nggak lama, cuman palingan 1 menitan 30 detik. Itu sih saling menceritakan satu kemenangan yang Tuhan berikan untuk saudara alami seminggu ini. Satu kemenangan satu minggu ini, gue kemarin ngalamin batuk pilek selama 1 minggu ini, tapi Tuhan kasih kemenangan gue buat sembuh dari penyakit itu. C. Saling menguji ayat hafalan 1.1 sampai 1.5. 1.1 itu menerima Yesus. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang di rumahnya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Terus 1.2 jaminan pengampunan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan membebaskan kita dari segala kejahatan. 1.3 itu jaminan keselamatan. 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 12. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan anak yang tunggal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, dia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, dia tidak memiliki hidup. 1.4 firman Tuhan, Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. 1.5 firman Tuhan, Mazmur 119 ayat 15 sampai 16. Aku hendak merenungkan cita-citamu dan mengamati jalan-jalanmu. Aku akan berdengar dalam ketetapan-ketetapanmu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Penyembuhan batin. Setelah seseorang diselamatkan, seringkali ia masih terbelenggu oleh luka-luka masa lalu atau kutukan kuasa kegelapan. Untuk mengalami kehidupan yang berkenalan, kita perlu mengalami pemulihan dari masa lalu yang buruk. Pasti semua orang masa lalunya pasti ada yang gak baik, ada yang mungkin kurang mengenakan masa lalunya, tapi kita percaya bahwa pasti banyak orang yang pengen masa lalunya tuh nggak pengen ada, tapi kita tahu Tuhan tuh ada buat menangin kita dari masa lalu kita, jadi kita nggak ingat masa lalu kita gitu. Kita pun perlu mengalami kelepasan dari kutuk maupun kuasa gelap. Dari Yesaya 61 ayat 1 sampai 4. Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang sengsara dan merawat orang-orang yang lemah hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berlabuh, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan untuk kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain labung, dan menunjukkan ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya.
Mereka akan membangun runtuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sudah lalu menjadi sulung. Mereka akan memperbarui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sulung. Nah ini yang bertanggung dari Yesaya 61 ayat 1 sampai 4. Jadi kayak masa lalu buruk Tuhan bayangin masa sekarang dan masa depan kita itu masa depan yang baik gitu loh. Waktu kehidupan kita yang dulu masa lalu kita nggak sesuai dengan harapan kita, tapi Tuhan mau kehidupan sekarang dan masa depan itu sesuai harapan gitu. Pelayanan pemulihan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 1 kesembuhan batin, 2 kelepasan dari kutuk, kuasa kegelapan dan belenggu dosa. Ya semuanya, kutuk, kuasa kegelapan dan belenggu dosa, Tuhan yang udah Tuhan terima semua, jadi kita nggak terima lagi gitu loh. Pokoknya udah Tuhan mati di kayu salib buat menerima kutuk kita, kuasa kegelapan kita, dosa kita. Jadi kita udah terbebas dari dosa. Saat datang kepada Tuhan, manusia banyak mengalami letih lesu, bosan, berbeban berat, dendam, amarah, perasaan minder, perasaan tertolak maupun perasaan gagal. Oleh karena itu, kita membutuhkan kuasa Tuhan untuk menyingkapkan perkara-perkara tersembunyi di hati kita. Kita perlu mengalami kuasa nama Yesus untuk kesembuhan total atas luka-luka tersebut. Sesuai Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya punya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Waktu kita sudah terima kuasa Yesus, pasti kita bisa ngelewatin yang di atas tadi, lesu, bosan, karena kita tahu Tuhan tuh selalu bersama-sama dengan kita gitu. 1. Mengakui dosa jujur terbuka, Yakobus 5 ayat 16. Saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya, waktu kita sebenarnya agak gak nyambung sih. Mengakui dosa jujur terbuka, ayat firman Tuhannya tentang doa. Tapi gue membahas yang tentang ayat firman Tuhannya, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasa. Yang waktu kita berdoa, waktu gue sakit gue berdoa gue udah sembuh, pasti sembuh gitu. Yang kedua, mau mengampuni orang yang salah, Efesus 4 ayat 32. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah ini, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Jadi kita waktu ada orang yang nggak ramah sama kita, ya kita nggak boleh ngelawan, tapi tetap dibalas dengan penuh kasih mesra. Jangan kalau kita dipanggil apa ya, misalkan yang panggilan biasa lu di tongkrongan lu dipanggil, ya lu nggak boleh balas dengan balasan yang lebih kasar, tapi balaslah dengan namanya dia.
percaya akan karya Kristus. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, sebab kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nah, percayakan karya Kristus. Berarti waktu gua keinget dosa-dosa gua lagi, waktu gua keinget penyakit-penyakit gue lagi yang pernah gue alami, gue percaya bahwa semua itu udah Yesus selesain di atas kayu salib. Jadi nggak ada penyakit, nggak ada dosa yang bisa bikin gue jatuh lagi gitu loh. Keempat, lupakan luka batin. Filipi 4 ayat 8. Dan berpikir positif terhadap masa lalu serta masa depan. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebaikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, jadi kita harus tetap berpikir seperti pandangan Kristus. Semua yang baik, semua yang manis, semua yang sedap didengar, kita semua pikirin. Jangan pikirkan yang hal-hal yang tidak baik. Pikirkan semua hal yang baik. Kelima, minta agar Tuhan Yesus menyembuhkan luka-luka batin dalam hati kita. Waktu gua ada luka, waktu gua punya masalah di hidup gua kalau gua cuman ambil tempat duduk. Kalau misalkan ada gitar, gua main, gua berdoa, terima kasih Tuhan, semua masalah di hidup gue udah Tuhan selesaiin gitu. Gak ada satupun dosa, kutuk, maut yang bisa menjatuhkan gue ke dalam dosa lagi. Tetapi gue udah berkemenangan di dalam Kristus gitu. Waktu gue ada masalah di hidup gue. Keenam, apakah saudara punya pengalaman yang menyakitkan, kekecewaan atau luka dalam hati? Jelaskan. Dalam seminggu sebulan ini sih nggak ada ya. Jadi gue akan lewat saja. Kita lanjut ke kelepasan dari kuasa gelap atau kutuk. Kutuk berasal dari dosa Adam, Kejadian 3 ayat 14-19. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan, dan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu untuk mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah. Engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari
makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Kutuk, nah ini kutuk ya, tadi kutuk dari Adam, dosa Adam. Tapi janji Tuhan bilang gini di Ulangan 30 ayat 15-20. Ulangan 30 ayat 15-20. Janji Tuhan bilang gini, ingatlah aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku akan memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa, tidak akan lanjut tumbuhmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengar suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Nah, berkat sama dengan mentaati firman Allah, kutuk tidak mentaati firman Allah. Nah ya, kita lanjut, indikasi adanya kutuk. Ulangan 28. Gangguan jiwa dan emosional. Gangguan jiwa dan emosional itu tanda-tanda adanya kutuk. Penyakit menahun atau kambuhan yang bersifat turunan, kehancuran rumah tangga, permusuhan dalam keluarga, kekurangan keuangan terus menerus, sering mengalami kecelakaan, kemandulan, keguguran kandungan yang berulang-ulang atau penyakit kewanitaan, banyak kasus bunuh diri dan kematian yang tidak wajar, maupun mati muda dalam keluarga, belum dosa, kebiasaan buruk, dosa tidak wajar, misalnya membunuh orang tua. Yesus telah menebus kita dari kutuk dengan cara menjadi kutuk karena kita Galatia 3 ayat 13. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, Yesus udah menerima semua kutuk yang seharusnya kutuk itu di hidup kita, tapi Yesus sudah terima di atas kayu salib, Tuhan yang mati. Nah, kita semua udah terbebas dari kutuk. Indikasi yang tadi semua udah Tuhan gantikan, supaya berkat-berkatnya turun atas kita. Nah, waktu kutuk semua udah Tuhan terima, malah justru yang Tuhan kasih adalah berkat-berkatnya dia yang dia punya. Waktu kita punya kutuk kemiskinan, kekurangan uang, Tuhan bilang kita kaya gitu loh. Tuhan yang udah menjadi miskin supaya kita yang miskin dapat berkata aku kaya gitu loh. Hal-hal yang menyebabkan terjadinya kutuk. Praktek okultisme atau kuasa gelap, menyembah ilah palsu, dosa menyembah patung dapat berdampak sampai keturunan ketiga dan keempat. Keluaran 20 ayat 4-5.
yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Nah, ini hal-hal yang menyebabkan terjadi kutuk. Lu menyembah patung, lu dikutuk gitu loh. Hubungan dengan roh jahat. Petenung, peramal, penyihir, pemantra meminta petunjuk kepada arwah atau orang mati. Ulangan 18 ayat 19 sampai ayat 11 sampai 12. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Nah, ini ketika lu meminta bantuan kepada dukun, penyihir, pada orang-orang mati, menyembah kuburan. Nah, terus yang ketiga, dosa yang dilakukan berulang-ulang atau untuk memuaskan keinginan daging maupun seks di luar nikah. Yakobus 4 ayat 1 sampai 5. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadi dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Nah, ini ketika kita mengikuti hawa-hawa nafsu di dunia kita. Terus lanjut yang keempat, mencuri, memberi kesaksian palsu, dan merampok hak Tuhan. Maleakhi 3 ayat 8-9. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Nah, ini mencuri dan memberi kesaksian palsu. Ini ke arah persembahan perpuluhan. Ucapan orang yang berotoritas, misal ayah, ibu, pendeta, dan lain-lain. Ini misalkan kalian dasar hidup kalian itu omongan orang tua, omongan pendeta, omongan tetangga. Nah, itu yang salah banget kalau kalian berdasar hidup dia pakai omongan orang tua, tetapi kita berdasar hidup atas firman Tuhan. Yang keenam, dari diri sendiri melalui kata-kata. Matius 12 ayat 36-37. Tetapi
Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Nah ini dari diri sendiri melalui kata-kata yang keluar sia-sialah dari diri lu sendiri gitu. Cara menerima kelepasan: 1. Bertobat dari segala pemberontakan dan dosa. Markus 1 ayat 15. Kita buka. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Meminta pengampunan atas semua dosa yang telah dilakukan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengampuni dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan mensucikan kita dari segala kejahatan. Nah, itu. 2. Ampuni semua orang yang pernah merugikan atau berbuat kesalahan kepada Anda. Ampunin. Caranya berdoa. Gak ada cara lain, ngomong sama orang ya. 3. Putuskan dan tolak segala hubungan dengan okultisme, mistik atau kuasa gelap dalam bentuk apapun. 2 Korintus 6 ayat 14-17. 2 Korintus. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari bait Allah, bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis. Nah, itu keluar dari lingkaran perdukunan itu. 4. Sekarang percayalah bahwa Anda telah menerima kelepasan, hiduplah terus dalam berkat. Efesus 3 ayat 20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Nah, sekarang percayalah, karena Tuhan udah jauh memikirkan tentang kita ke depan. Tuhan udah mempersiapkan masa depan kita yang penuh harapan. Tuhan udah menyiapkan kita bahwa kita terus naik dan bukan turun gitu. Percayalah. Penerapan: isi formulir pemulihan dan pelepasan. Hafalkan ayat hafalan 1.6, lihat halaman 46. Oke. Akui dosa kepahitan, kekecewaan, dendam, luka batin, dosa penyembahan berhala oleh diri sendiri maupun keluarga. Kemudian minta pengampunan Tuhan. Ampuni orang yang menyakiti kita dan berkati dia. Ampuni juga diri Anda sendiri. Putuskan dan tolak kutukan, kekecewaan, dendam, hubungan dengan roh-roh jahat dalam nama Tuhan Yesus. Minta pembimbing mendoakan satu persatu agar Tuhan menjamah hati dan seluruh hidup kita. Percaya bahwa kita sudah bebas, pegang janji firman Tuhan, dan jangan percaya pada perasaan dan pikirkan yang saling menuduh. Janjilah oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. 1 Petrus 2 ayat 24. Jika Yesus memerdekakan kita, kita akan benar-benar merdeka. Yohanes 8 ayat 36. Roh Allah lebih besar dari roh dunia. 1 Yohanes 4 ayat 4. Suara hati kita atau iblis masih belum sembuh, agak sembuh, kambuh lagi. Setengah merdeka dari dosa, susah bebas, iblis terlalu kuat, dosa terlalu besar, kebiasaan terlalu kuat. Menurut firman Tuhan,
menurut firman Tuhan, telah sembuh berarti sudah benar-benar sembuh dan merdeka, tidak terikat lagi, karena Allah lebih besar dari dosa kita dan kuasa gelap. Ya benar, tidak ada yang lebih besar dari kuasa Tuhan, sekalipun itu dosa, sekalipun itu maut. Semua kuasa bertunduk di bawah kuasa Tuhan. Formulir pemulihan dan pelepasan. Ini formulir udah gue isi. Ini yang ini. Kita lanjut. Referensi. Kena kutuk Zakaria 5 ayat 4. Zakaria 5 ayat 4. Hagai 1 4 sampai 6. Tunduk pada Allah dan lawan iblis. Yakobus 4 ayat 7. Roma 4 ayat 6 sampai 8. Diampuni pelanggaran-pelanggaran kita, ditutupi dosa-dosa kita, kesalahan kita tidak diperhitungkan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Kesimpulan di bab pemulihan dan pelepasan, menurut gua nggak ada satu dosa pun, nggak ada satu maupun, nggak ada satu kutuk pun yang bisa menjauhkan gue dari kasih Tuhan, karena kasih Tuhan lebih besar, kuasa Tuhan lebih besar dari semua itu. Terima kasih semuanya.